Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Apa kabarnya hari ini semua? Saya percaya bahwa kita semua dalam keadaan baik. Adapun kalau di keluarga kita ada yang sakit, ada yang lemah, berbuat berat, mari kita ajak, kita arahkan kepada wajah Tuhan Yesus pagi hari ini dengan kita mengadakan mesbah doa pagi. Kita percaya kalau kita masuk dalam hadirat Tuhan, segala apapun yang menjadi beban kita hari ini, pasti Tuhan dapat memberikan kekuatan, Tuhan memberikan kelegaan. Percayalah bahwa Tuhan Yesus tidak pernah tinggalkan kita. Ada kesembuhan, ada kekuatan yang baru bila kita menghadap wajah Tuhan Yesus. Mari saudara, pagi hari ini kita menghadap wajah Tuhan, kita memuji menyembah Tuhan, kita arahkan mata rohani kita kepada Tuhan Yesus. Kita memuji menyembah, ada kekuatan yang baru. Mari saudara kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, kami boleh ada hari ini semua karena anugerah-Mu. Kami diberikan kekuatan kesehatan sebagian dari Tuhan, hidup kami, keluarga kami. Kalaupun ada sebagian yang sakit, ada yang lemah, Tuhan beban berat hari ini, Tuhan Yesus, kami tidak mengizinkan Tuhan saudara atau keluarga kami dalam keadaan lemah. Kami mau Tuhan kuatkan dan teguhkan hati rohani dari setiap Tuhan keluarga kami. Kalau ada yang sakit, Tuhan sembuhkan. Yang lemah dan beban berat, Tuhan berikan kekuatan, kelegaan. Dan biarlah di dalam mesbah doa pagi kami, ya Tuhan, biarlah kami selalu Tuhan mencari wajah-Mu dengan Tuhan mengarahkan kepadamu. Kami percaya ada kekuatan yang baru dalam mesbah doa pagi kami, dalam mencari wajah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu, haleluya, amin. Mari saudara kita katakan, Kaulah air kehidupan dalam pujian kita kepada Tuhan, amin. Kaulah air kehidupanku yang memberi kelegaan. Mari nyanyikan dengan segenap hatimu, amin. Kaulah roti kehidupanku, Kau yang memberikan kami kekuatan, yang memberi kekuatan. Kaulah air kehidupanku, Kaulah air kehidupanku yang memberi kelegaan. Engkaulah roti kehidupanku Tuhan, Kaulah roti kehidupanku, Kau yang memberi kekuatan, yang memberi kekuatan. Kami rasakan, kami nyanyikan pujian tiada kami takut. Takut akan jalani hidup kami, jalani hidup ini bersama Yesus ku menang. Tiada ku ragu akan janji firman-Mu, pertolongan-Mu. Tiada ku ragu akan janji firman-Mu, akan janji-Mu Tuhan bersama kami. Yesus menang, Yesus ku menang. Lagi katakan saudara, kita nyanyikan pujian ini dengan segenap hati cinta kita pada Tuhan Yesus. Kaulah air kehidupanku, Kau yang berikan kami kelegaan, yang memberi kelegaan, amin Tuhan. Kaulah roti kehidupan, Kaulah roti kehidupanku, Kau yang memberikan kekuatan, mujizat, memberi kekuatan. Sama-sama katakan, tiada ku takut jalani hidup ini, tiada ku takut jalani hidup ini bersama Yesus ku menang, amin Tuhan. Kami mau terus nyanyikan pujian ini, tiada ku takut akan janji-Mu Tuhan, bersama Yesus ku menang. Tiada ku takut jalani hidup ini, tiada ku takut, ya Tuhan, jalani hidup ini bersama Yesus kami menang. Yesus ku menang. Kami katakan tiada ku ragu akan janji firman-Mu, tiada ku ragu, amin Tuhan, akan janji-Mu Tuhan.
karena kami bersama Yesus kami menang. Amin. Ku menang bersama Yesus, bersama Yesus. Ku menang bersama Yesus, kami menang bersama Yesus. Ku menang. Terima kasih Tuhan. Mari kita sembah Tuhan. Ucapkan syukur-Mu di dalam mesbah doa pagi ini. Katakan Tuhan Yesus baik, selamanya baik. Oh Yesus, Kau tak pernah tinggalkan kami. Kau selalu baik dalam hidup kami. Kau tak pernah jauh dari kami Tuhan. Kau setia, Kau menolong, Kau menopang hidup kami. Terima kasih Yesus Tuhanku. Engkaulah juru selamat hidupku. Kami rasakan pertolongan-Mu. Kami boleh ada hari ini semua karena anugerah-Mu. Kami boleh dikuatkan, kami boleh terima mujizat dan pertolongan. Semua karena anugerah-Mu, kasih-Mu kepada kami ya Tuhan, yang percaya kepada-Mu. Terima kasih Bapa, Engkau baik, selamanya Engkau baik. Kau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu ada buat kami. Engkau katakan dalam firman-Mu, Engkaulah Tuhan Immanuel yang selalu menyertai kami dalam sepanjang hidup kami, sepanjang Tuhan di mana kami hidup. Dan Engkau menyertai kami sampai kesudahan zaman ini. Biarlah hati kami tidak perlu takut, tidak perlu Tuhan khawatir akan hidup ini, karena kami percaya ada Tuhan Yesus yang menopang, yang meneguhkan kami. Biarlah Tuhan kami sebagai anak-anak-Mu, biarlah kami kembali setia, kembali taat, kembali mencari wajah-Mu Tuhan, pencipta kami, juru selamat hidup kami, Yesus Tuhan. Kami mau nyanyikan pujian yang kami naikkan ini Tuhan. Oh Bapa, ku tak dapat hidup tanpa-Mu Tuhan. Ku tak dapat hidup tanpa. Inilah pujian yang kami naikkan Bapa. Ku tak dapat hidup tanpa Tuhan. Panggil nama Tuhan Yesus, Yesusku. Sekali lagi katakan, panggil nama Tuhan Yesus dengan kita memuji nama Tuhan. Ku tak dapat hidup tanpa, ku tak dapat hidup, ku tak dapat hidup tanpa Tuhan Yesusku. Bagaikan ranting yang kering bila kami lepas dari-Mu, kan ranting yang kering Tuhan. Bila ku lepas dari-Mu, sebab Kau pokok anggur yang benar. Kaulah pokok anggur yang benar. Tuhan yang memberi kehidupan, yang memberikan kami keselamatan, kehidupan. Oh bagaikan ranting yang kering, bagaikan ranting yang kering Tuhan. Bila kami hidup, kami lepas dari-Mu, aku lepas dari-Mu. Inilah pengakuan kami anak-anak-Mu Tuhan. Kaulah pokok anggur yang benar. Tuhan yang beri kehidupan, yang beri kehidupan. Ku tak dapat hidup tanpa-Mu, ku tak dapat hidup tanpa-Mu. Inilah pengakuan kami anak-anak-Mu Tuhan. Ku tak dapat hidup tanpa-Mu Tuhan Yesusku. Sekali katakan, ku tak dapat hidup tanpa-Mu Yesus. Ku tak dapat hidup tanpa-Mu. Ku tak dapat hidup, ku tak dapat hidup tanpa-Mu Tuhan Yesusku. Sama-sama katakan, bagaikan ranting yang kering bila kami lepas dari-Mu, bagaikan ranting yang kering Tuhan.
Juru Selamat hidup kami. Pokok anggur yang benar, Tuhan yang beri kami kehidupan, yang beri kehidupan. Bagaikan ranting yang kering, Tuhan, bila kami lepas, hidup kami lepas darimu, ku lepas darimu. Sebab itu kami mau terus berpegang teguh hidup kami padamu. Pokok anggur yang benar, Tuhan yang beri kehidupan. Kaulah pokok anggur yang benar, Kaulah pokok anggur yang benar, Tuhan yang beri kehidupan. Sekali lagi katakan, Kaulah pokok anggur yang benar. Nyanyikan sama-sama. Kaulah pokok anggur yang benar, Tuhan, Kau yang berikan kami kehidupan, yang beri kehidupan. Terima kasih Bapa. Indah pujian yang kami naikkan Tuhan. Biarlah Tuhan firman-Mu menjadi kehidupan buat kami, sehingga mengubah hati kami, mengubah pandangan kami. Biarlah kami, mata kami tertuju padamu, tidak Tuhan tertuju kepada yang lain. Terima kasih Tuhan, kami percaya hari ini Kau berikan kemenangan. Haleluya, amin. Terima kasih Bapa, kami siapkan hati kami dengarkan firman-Mu. Segala kuasa kegelapan roh jahat yang coba mengganggu firman Tuhan disampaikan, dipatahkan, dihancurkan di dalam nama Yesus. Biar Roh Kudus Tuhan yang mengurapi setiap kami, sehingga setiap kami boleh Tuhan dilawat oleh Roh Kudus-Mu dan dijamah ya Tuhan melalui kebenaran firman-Mu di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Ya. Oke, shalom saudara. Selamat pagi. Kita bertemu kembali di dalam mesbah doa pagi. Ya, saudara, biarlah kita boleh setia bertekun di dalam doa pagi, ya, karena menentukan sepanjang hari yang akan kita lalui, ya, saudara, yaitu hubungan kita dengan Tuhan, supaya saudara dan saya tetap saudara melekat, bersekutu kuat di dalam Tuhan, ya. Saudara, dalam 1 Timotius kita akan membaca 1 Timotius 4 ayat yang ke-7. 1 Timotius 4 ayat yang ke-7 bagian yang ke-B, ya. Temanya adalah latihlah dirimu beribadah, ya. 1 Timotius 4 ayat yang ke-7 bagian yang ke-B. Latihlah dirimu beribadah. Ayat yang ke-8. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang, ya. Saudara, firman Tuhan mengingatkan kita untuk kita, saudara, setia beribadah kepada Tuhan, melatih diri kita untuk beribadah, ya. Dikatakan bahwa latihan jasmani itu terbatas gunanya, ya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Ya, saudara, memang kalau kita melatih tubuh jasmani kita, saudara, lewat kita berolahraga, maka tubuh jasmani kita menjadi segar, tubuh jasmani kita menjadi kuat, ya. Nah, terlebih saudara, ya, kita melatih manusia rohani kita untuk beribadah, ya, sehingga manusia rohani saudara dan saya menjadi kuat, segar, ya, terlebih saat kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, ya, terlebih saat saudara dan saya membangun persekutuan dengan Tuhan juga melalui doa, penyembahan, sehingga saudara dan saya rohani kita bertambah kuat, teguh, segar, ya, saudara, sehingga kita mampu menghadapi
sepanjang kehidupan ini, hari yang kita lalui dengan penuh kemenangan. Karena apa? Karena rohani kita sudah kuat di dalam Tuhan, ya. Nah, saudara, bagaimana kita dapat melatih diri kita untuk beribadah, ya? Karena dikatakan, saudara, ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji, saudara, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang, ya. Hidup ini adalah, saudara, janji Tuhan bahwa Dia menyertai setiap saudara dan saya, ya. Apabila kita mencari Tuhan, ya, dengan sepenuh hati, maka Dia menyertai hidup saudara dan saya. Dia berjanji memberikan kepada saudara kekuatan, ya. Dikatakan firman Tuhan, pencobaan yang kita alami, ya, adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan kita. Dan apabila kita dicobai, saudara, dikatakan firman Tuhan, Dia akan memberikan kepada kita kekuatan. Dia akan memberikan kepada saudara dan saya jalan keluar sehingga kita dapat menanggungnya, ya. Nah, itulah janji Tuhan. Dan janji yang akan datang adalah, saudara, apabila kita terus bertekun mencari Tuhan, maka, saudara, hidup kita diubahkan dan saudara dan saya siap untuk menyambut kedatangan Tuhan pada kali yang kedua, dan kita akan tinggal bersama dengan Tuhan di dalam kerajaan-Nya, ya. Nah, bagaimana melatih diri kita untuk beribadah? Di dalam, saudara, kita akan baca Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-25. Ibrani 10 ayat yang ke-25. Kita akan baca di sini Ibrani 10 ayat 25, ya. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat, ya. Saudara, bagaimana kita melatih diri kita untuk beribadah? Firman Tuhan katakan, giatlah selalu untuk beribadah, ya. Giat selalu beribadah, ya, kepada Tuhan, ya. Dikatakan giatlah selalu untuk kita, saudara, beribadah, dan jangan kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah, ya, supaya jangan tumbuh akar yang pahit, ya, saudara, sehingga saudara dan saya, ya, menjauh daripada Tuhan, ya. Nah, saudara, inilah yang firman Tuhan katakan, ya. Kebanyakan orang tidak beribadah oleh karena dagingnya yang masih kuat, lebih cinta akan dunia, ya. Hati yang lapar haus akan Tuhan, ya, tidak ada dalam orang itu, dan akhirnya rohaninya akan kering dan mati, dan dia akan binasa, ya. Saudara, lebih mementingkan hal-hal yang bersifat jasmani daripada yang rohani. Padahal firman Tuhan katakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan Tuhan tambahkan. Saudara, biarlah kita mengutamakan Tuhan, hati kita lapar haus akan Tuhan, sehingga ibadah itu bukan satu hal yang dipaksakan, tetapi, saudara, ibadah itu satu kebutuhan rohani kita, di mana kita hanya bisa terpuaskan jiwa kita apabila kita, saudara, mendengarkan kebenaran firman Tuhan, datang bersekutu dengan Tuhan di dalam doa dan penyembahan saudara dan saya, ya. Karena, saudara, firman Tuhan Yesus katakan, kalau engkau minum air yang di dunia ini, maka engkau akan haus lagi. Namun apabila engkau minum air yang kuberikan kepadamu, ya, engkau tidak akan haus, karena dari dalam hatinya akan mengalir aliran air kehidupan. Ya, saudara, hanya Tuhan yang bisa memuaskan dahaga jiwa saudara dan saya, ya. Inilah yang firman Tuhan katakan kepada kita, biarlah kita melatih diri kita beribadah dengan giat kita mencari akan Tuhan, baik dalam doa, baik dalam penyembahan, baik kita dalam, saudara, mendengarkan firman Tuhan setiap hari, baik kita beribadah di gereja,
ya saudara, di mana kita berkumpul bersama-sama untuk kita saling menguatkan satu dengan yang lain. Ya, ini yang Tuhan mau dalam hidup saudara dan saya. Hal yang kedua, bagaimana kita melatih diri kita untuk beribadah? Saudara, dalam Roma 12 ayat yang pertama, ya, firman Tuhan katakan, kita akan membaca Roma 12 ayat yang pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati, ya. Saudara, yang kedua, bagaimana kita melatih diri kita untuk beribadah, yaitu mempersembahkan hidup kudus dan berkenan kepada Tuhan, ya. Mempersembahkan hidup yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan, ya. Karena firman Tuhan katakan itu adalah ibadahmu yang sejati, ya. Saudara, kehidupan yang kudus, ya, yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadah yang sejati, ya. Saudara, biarlah hari-hari hidup saudara dan saya itu adalah hari-hari ibadahmu, ya. Bagaimana kita menjaga hidup di dalam kekudusan, ya, menjauhkan diri dari segala kecemaran dunia ini dan hidup di dalam perkenanan akan Tuhan, ya, sehingga saudara dan saya memiliki hati yang takut akan Tuhan. Biarlah perkataan kita boleh berkenan di hadapan Tuhan, sikap kita, perbuatan kita berkenan di hadapan Tuhan. Itu yang Tuhan mau dalam hidup saudara dan saya, ya. Saudara, itulah ibadah yang sejati. Yang kedua adalah hidup kudus dan berkenan kepada Tuhan, ya. Hal yang ketiga, kita akan buka dalam Yakobus 1. Yakobus 1 ayat yang ke-27, ya. Ayat 27. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka, dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia, ya. Saudara, hal yang ketiga melatih diri kita beribadah adalah, saudara, menolong orang-orang yang lemah di dalam kesusahan mereka, ya. Kalau di sini dikatakan yatim piatu dan para janda, ya. Saudara, itulah orang-orang yang lemah, ya, di mana saudara mereka hanya bergantung kepada Tuhan, dan Tuhan bisa memakai hidup saudara dan saya untuk menolong hidup mereka, ya. Nah, yatim piatu dan para janda berbicara juga tentang hal yang rohani, orang-orang yang tidak memiliki bapa rohani, ya, orang-orang yang saudara, ya, yang tidak mendapat bimbingan, ya, di dalam hal-hal rohani, orang-orang yang saudara mereka yang membutuhkan pertolongan saudara dan saya, bukan hanya hal yang jasmani, tetapi kepedulian kita, saudara, terhadap orang-orang yang lemah, yang susah kita kuatkan, yang saudara kita hiburkan, kita yang lemah kita kuatkan. Kemudian saudara, kita menjadi tempat, saudara, di mana mereka boleh bercerita, ya, mencurahkan isi hati mereka, dan Tuhan memakai saudara, mulut, lidah, dan saudara perkataanmu untuk menjadi berkat bagi orang-orang yang lemah. Saudara, banyak orang dunia sekarang, mereka tidak peduli, mereka mementingkan diri sendiri, ya, tidak peduli akan orang-orang yang mengalami depresi, stres, tekanan-tekanan hidup, ya. Saudara dan saya terpanggil untuk menjadi berkat bagi mereka, ya, karena untuk itulah kita hidup, untuk itulah Tuhan memanggil saudara menjadi anaknya, agar saudara dan saya menjadi terang, menjadi berkat
bagi kehidupan dunia yang gelap ini, ya. Saudara, yang ketiga adalah menolong orang-orang yang lemah dalam kesusahan mereka, ya. Baik dalam hal ekonomi, baik dalam hal saudara, ya, masalah-masalah kehidupan, masalah rumah tangga, masalah kesehatan, masalah saudara pekerjaan, usaha, ya, masalah hubungan dengan sesama, saudara, apapun yang menjadi pergumulan mereka, saudara, biarlah kita sebagai tempat untuk bercerita, ya, biarlah saudara dan saya dipakai Tuhan untuk menguatkan orang-orang yang lemah dan berputus asa, ya, saudara, yang dimana mereka, ya, tidak menemukan, ya, hanya menemukannya di dalam Tuhan, yaitu saudara dan saya yang Tuhan pakai, ya. Nah, saudara, yang keempat adalah firman Tuhan katakan, saudara, bagaimana kita melatih diri kita beribadah, yaitu menjaga supaya diri kita tidak dicemarkan oleh dunia, ya. Menjaga hidup saudara tetap kudus dan berkenan di hadapan Tuhan, ya. Sementara kita melayani, jangan sampai kita yang melayani kita ditolak oleh karena saudara kita tidak menjaga hidup kita kudus dan benar di hadapan Tuhan, ya. Nah, inilah firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan boleh menguatkan saudara dan saya untuk hidup dan tinggal di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah kita giat selalu untuk mencari akan Tuhan dimanapun kita ada, karena kita nggak bisa hidup tanpa Tuhan, ya. Kita akan nyanyikan pujian ini. Ku tak dapat hidup tanpamu Tuhan. Aku bagaikan ranting yang kering, yang akan layu, yang akan mati apabila aku lepas daripadamu Tuhan. Rohaniku akan kering dan mati, bahkan aku akan binasa apabila aku jauh daripadamu Tuhan. Engkaulah pokok anggur yang benar, yang memberikan kehidupan bagi manusia rohaniku, sehingga kuat dalam menjalani kehidupan ini dengan penuh kemenangan. Biarlah firman Tuhan menjadi makanan rohani kami sehari-hari, dan kami juga persekutuan kami dengan Tuhan tetap terjaga. Terima kasih, terima kasih. Ku tak dapat hidup tanpamu, ku tak dapat hidup tanpamu Tuhan Yesusku. Ku tak dapat hidup tanpamu, ku tak dapat hidup tanpamu Tuhan Yesusku. Katakan, bagaikan ranting yang kering Tuhan, bila ku lepas darimu. Kaulah pokok anggur yang benar, kaulah pokok anggur yang benar Tuhan, yang beri kehidupan. Bagaikan ranting yang kering Tuhan, bila ku lepas darimu. Kaulah pokok anggur yang benar Tuhan, yang beri kehidupan. Kaulah pokok anggur yang benar Tuhan, yang beri kehidupan. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu. Biarlah kami terus punya hati yang lapar haus akan Tuhan. Semakin giat kami mencari Tuhan, semakin giat kami Tuhan beribadah, ya Tuhan.
semakin hati kami haus dan lapar akan Tuhan. Ya, hanya orang yang lapar dan haus akan Tuhan, dia Engkau puaskan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah rohani kami tetap semakin kuat, dan kami boleh mengalami kemenangan di dalam pergumulan kami sehari-hari ya Tuhan. Iman kami semakin kuat, sehingga lewat iman percaya kami, mukjizat Tuhan boleh terjadi dan kami alami di dalam hidup kami sehari-hari. Kau Allah kami yang hidup ya Tuhan. Kau sanggup menolong kami, menyembuhkan, menolong kami, memberikan kami kemenangan, kekuatan, jalan keluar. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah hiburkan, yang sakit Tuhan ulurkan tangan-Mu untuk menyembuhkan, dan terima dengan iman-Mu bahwa Tuhan Yesus sanggup menolong hidup-Mu, disembuhkan. Terima kasih ya Tuhan. Demikian juga kami mengalami pergumulan, baik dalam rumah tangga, baik dalam pekerjaan, baik juga dalam ikatan-ikatan kuasa kegelapan. Tuhan, Engkau yang melepaskan kami ya Tuhan, ataupun kebiasaan-kebiasaan buruk Tuhan, terikat oleh obat-obatan, narkoba, pergaulan bebas Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan lepaskan, biarlah roh pertobatan Tuhan curahkan Tuhan, sehingga terjadi pemulihan, terjadi pertobatan. Tuhan Roh Kudus Tuhan bekerja sehingga hidup kami dipulihkan, hidup kami diampuni, diselamatkan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Engkau dengar anak-Mu ini ya Tuhan, yang berseru, yang memohon pertobatan, pengampunan dosa Tuhan, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Jika engkau mengaku dosa, firman Tuhan katakan, Dia adalah setia dan adil. Dia akan mengampuni dosa-dosa dan kesalahanmu, dan apabila Dia sudah mengampunimu, Dia tidak akan mengingat-ingat dosa-dosa itu lagi. Ya, meskipun dosamu merah seperti kirmisi, akan dibuat seperti putih seperti bulu domba. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini berbalik kepada Tuhan dan mulai hidup yang baru, mencari Tuhan, dan jangan biarkan dirimu diikat oleh kuasa kegelapan, oleh kebiasaan buruk yang akan merusak hidupmu. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah pagi hari ini adalah pagi yang penuh kemenangan, dan seterusnya kami boleh mengalami kemenangan bersama dengan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Saudara, angkatlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberi kau damai sejahtera. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih yang kekal dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan, pertolongan, penyertaan Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Shalom, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas. Amin.